warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari pemahaman saya tentang pendekatan studi Islam. Yang pertama itu, poin pertama itu tentang istilah dan pentingnya teori. Ada beberapa istilah yang dalam pendekatan Islam itu banyak, ada beberapa istilah yang memiliki pendekat yang sama dengan pendekatan Islam, yang intinya itu masuk kepada cara memandang dan cara menjelaskan sesuatu gejala atau peristiwa. Itu ada juga dua istilah lain yang juga berdekatan, yakni contohnya dengan kata epistem dan wacana. Epistem sendiri adalah cara manusia mengungkapkan atau cara manusia membantu memahami suatu fenomena, sedangkan wacana itu adalah cara manusia untuk membicarakan kenyataan. Pendekatan sendiri itu memiliki hubungan yang erat dengan kerangka teori. Teori itu apa? Teori adalah prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum di umum. Itu adapun fungsi dari teori itu, yang pertama untuk menyimpulkan keumuman atau generalisasi dan fakta hasil pengamatan. Yang kedua, memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi. Yang ketiga, memberi ramalan terhadap gejala-gejala fenomena yang baru atau akan terjadi. Yang keempat, mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi. Yang kelima, sendiri melihat fenomena yang sedang diteliti dari perspektif atau sisi lain. Dan terakhir itu menjelaskan fenomena, proses kejadian dan sebagainya. Dalam penelitian itu muncullah analisis diakronik, sinkronik, dan sistem nilai yang bertindak sebagai pembatas supaya peneliti itu tidak bersifat dangkal. Maksud dari ketiga sistem ini apa? Diakronik itu penelusuran sejarah dan perkembangan suatu fenomena yang sedang diteliti. Sinkronik itu kontekstualisasi atau sosiologi kehidupan yang mengitari fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan sistem nilai adalah budaya sang tokoh atau objek dan budaya di mana dia hidup. Jadi penelitian dengan teori tadi itu adalah penelitian yang menelusuri latar belakang dan perkembangan fenomena yang diteliti, lengkap dengan sejarah, sosial histori, dan nilai budaya yang mengitarinya. Selanjutnya itu pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal ataupun segi normatifnya. Contohnya itu seperti haram halalnya dan sebagainya. Habis itu selain menggunakan, ada beberapa juga itu yang menggunakan pendekatan yuridis sebagai pembeda dari pendekatan normatif. Yang dimaksud pendekatan yuridis itu pendekatan yang berdasarkan menggunakan undang-undang perundang-undangan. Ada beberapa teori juga populer yang digunakan dalam pendekatan normatif. Yang pertama itu teori filosofis, teori teologi filosofis, dan normatif sosiologis atau sosioteologis. Normatif adalah nas yang tidak tergantung pada konteks, sementara yang sosiologis adalah nas yang membahas sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan konteks lainnya. Selanjutnya yang kaitan dengan usaha menafsirkan perundang-undangan. Yang tulis tadi itu ada beberapa pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu the literal approach, yakni mengandalkan pemahaman secara teks secara harfiah ataupun letterlex. Yang kedua itu the golden rule, yaitu mengenai makna, bisa dan berpegang teguh pada makna itu, kecuali kalau makna tersebut tidak sesuai dengan maksud badan perundang-undangan yang sedang dibahas. Yang ketiga the mischief rule. Yang keempat the purposive approach, yaitu mencakup harfiah ya itu teori ini mencakup harfiah kesamaan, mudarat, dan kemudaratan, yaitu yang menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan mereka yang membuat undang-undang. Kemudian pendekatan ilmu sosial humaniora. Itu pertama pendekatan sosiologis. Dalam sosiologis itu ada ada peranata sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dipahami oleh dan diatur oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Habis itu ada pelapisan sosial. Pelapisan sosial itu kayak kasta-kasta setiap hierarki atau tuntutan. Seperti contohnya ada yang kaum biru, jelata, dan sebagainya. Nah, ini disebabkan oleh adanya sesuatu yang
junjung tinggi di kalangan masyarakat itu, seperti contohnya harta benda, ilmu pengetahuan, kekuasaan, keturunan, kesolehan dan semacamnya. Nah, habis itu setelah terjadinya dengan sendiri dan lapisan-lapisan ini juga ada itu tuh sebab ada prosesnya atau ada tujuannya. Yang pertama itu tujuannya itu untuk dengan proses terjadinya sendiri, maksudnya itu secara otomatis memang sudah terjadi di kalangan masyarakat itu. Yang kedua itu karena pembagian tanggung jawab contohnya, atau pembagian kinerja dan sebagainya. Dan ada pun untuk sistem kayak apakah bisa sih untuk naik tingkat naik tingkat derajat atau kasta itu ada dua macam. Yang pertama tertutup dan terbuka. Yang tertutup itu kita nggak bisa naik kasta, sedangkan yang terbuka ya sebaliknya, itu kita bisa naik kasta ataupun turun kasta. Kaitannya dengan pendekatan sosiologis itu minimal ada 3 teori yang dapat digunakan, yaitu teori fungsional, interaksional, dan teori konflik. Teori fungsional itu adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Jadi semakin bertumbuh maka semakin kompleks kehidupan atau permasalahan yang dihadapi. Habis itu adapun hubungan teori fungsi ini adalah dengan teori peran. Teori peran itu perangkat tindakan yang dihadapkan dimiliki oleh masyarakat yang berkedudukan, sehingga masyarakat itu mampu menanggulangi apa yang terjadi di kehidupannya. Kemudian teori interaksionalisme, yaitu mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu dengan individu yang lain. Nah, prinsip dasar yang dikembangkan itu adalah tentang bagian individu menyikapi sesuatu apa saja yang ada di lingkungannya. Yang kedua, memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi dengan individu lainnya. Ketiga, makna tersebut dipahami dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretasi ataupun penafsiran yang berkaitan dengan hal yang ditumpanginya. Teori konflik itu adalah teori yang dipercaya bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Itu ada teori-teori lain yang banyak sebenarnya, tapi karena waktunya mepet kita sedikitin aja. Kemudian pendekatan antropologi, yaitu pendekatan antropologi itu adalah tentang masyarakat dan kebudayaan. Ada beberapa cabang yaitu antropologi, yaitu cabang antropologi linguistik yaitu cabang kebahasaan, antropologi budaya, antropologi arkeologi, dan antropologi agama. Itu pendekatan gender. Nah, analisis gender itu analisis yang memahami realitas sosial. Terbentuknya perbedaan gender itu disebabkan antara hal yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui kajian keagamaan maupun negara melalui proses yang panjang. Setidaknya ada 5 teori yang digunakan untuk menggunakan pendekatan atau analisis gender. Yang pertama itu teori marginalisasi, yang kedua subordinasi, yang ketiga pembentukan stereotip, keempat kekerasan, dan kelima beban kerja. Dan dalam pembahasan gender itu pasti tak ayal itu ada dekat dengan pembahasan feminisme. Nah, feminisme itu memiliki 4 teori penting, yaitu feminisme liberal, radikal, marxisme, dan feminisme sosial, dan terakhir itu feminisme muslim sebagai tambahan. Itu selanjutnya pendekatan sejarah. Dengan menggunakan pendekatan sejarah itu minimal ada 2 teori yang digunakan, yaitu idealist approach dan reductionist approach. Nah, idealist approach itu seorang peneliti itu berusaha memahami dan menafsirkan fakta-fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta tersebut dan tanpa ada keraguan. Sementara yang satunya itu sebaliknya, yaitu dengan penuh keraguan dalam mencapai menafsir fakta-faktanya. Kemudian pendekatan semantik, yaitu pendekatan yang mengangkat pada aspek bahasa atau linguistik. Itu pendekatan filologi, itu pengetahuan tentang sastra bahasa dalam arti yang luas, mencakup latar bahasa dan kebudayaan. Pada 2 hal pokok dalam fisiologis itu, yaitu penulisan dan penyusunan, yaitu penulisan dan penyusunan kembali pada teks asli, dan yang kedua itu pemahaman atau memahami teks asli yang masih ada. Sehingga konsekuensi dari kedua hal tersebut itu ada kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun perubahan dalam pembacaan teks. Kemudian pendekatan hermeneutik, itu sebagai metodologi ini menjadi kajian dalam bahasa ini. Hermeneutik dapat bersifat subjektif ataupun objektif.
Yang ke-8 itu pendekatan wacana. Wacana itu lebih umum, disebut analisis wacana. Ini digunakan untuk melacak dan menganalisis teori. Kemudian pendekatan integratif, itu adalah kerjaan yang menggunakan cara pandang ataupun cara menganalisis, yaitu menyatu dan terpadu. Analisis ini dikelompokkan jadi dua. Yang pertama integratif, antar seluruh nas dengan yang terkait dalam masalah yang dikupas atau dibahas. Yang kedua itu integratif, antar nas dengan ilmu lainnya berkaitan dengannya. Kemudian terakhir pendekatan interdisipliner, itu pendekatan interdisipliner, kajian dalam melakukan sejumlah pendekatan atau sudut pandang. Oke, itu dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.